Oke, halo semuanya, kembali lagi dengan Bos Sondaikus yang akan mengulas saham-saham under 200 potensi cuan lebar-lebar dengan konsisten minimum 10% per hari. Oke, sebelum kita mengulas saham-sahamnya, kita terlebih dahulu melihat IHSG hari ini. Untuk IHSG hari ini positif 0,16% di harga 7.254. Oke, langsung saja ke stoknya dan kita lihat top gainers. Sip. Untuk top gainersnya hari ini pada hari Senin awal pekan di tanggal 12 September 2022. Saham pertama yang akan kita bahas adalah Hits. Hits adalah pemain baru yang muncul, di mana dia sempat turun ya, cuman dia mengalami pembalikan menolak untuk turun. Tapi ini harganya sudah 600-an, so kita skip saja. Saham yang kedua adalah Kren. Wow, Kren ini saham yang baru aja bangkit dari kuburan gocap ya. Dia kenaikannya hari ini 30% di harga 165. Sempat ke 34%, tapi closingnya di 30%. Sepertinya dia sudah uptrendnya yang cukup lama ya. Dia nggak menyentuh merah, tapi tiba-tiba naik. Tapi ya harganya sudah mahal. So, be careful aja karena bisa aja ini pancingan. Secara weekly sih masih uptrendnya ya, jadi masih bisa. Kita lihat monthly-nya juga masih uptrend. Untuk harga tertingginya pernah menyentuh harga 600-an, 595 ya. Cuman untuk dailynya membuat harga baru, sedangkan untuk weekly-nya harga tertinggi itu 197. Sebenarnya sih masih ada potensi untuk uptrend. Cuman kalau dilihat dari RSI-nya dia harganya sudah kelihatan mahal. Tapi ya be careful aja, kalau mau diikuti silakan. So tetap berhati-hati. Yang penting safety first ya, jangan sampai hancur. Oke, selanjutnya adalah Indo. Saham Indo adalah Royal Indo Investasi. Jadi beberapa hari ini yang naik itu adalah saham-saham investasi ya. Dan hari ini kenaikannya 13%, 13,6 di harga 142. Sempat naik ke 17% tapi nggak kuat, langsung closing di 13% saja. So, ini masih dibilang uptrend. Secara weekly juga masih uptrend. Dan harga tertingginya itu 254. Jadi masih ada potensi untuk cuan. Indo harga tertinggi secara monthly juga uptrend ya. Sedang masa uptrend dan harga tertingginya itu 270. Jadi diikuti aja. Kenaikannya biasanya 10% saja ya. 10%, 13%. Jadi 10 sampai 15% masih bisa. Indo, kita catat saja Indo. Notepad. Indo. Oke. Sama tadi hits ya, hits. Sip, sudah. Untuk Indo sudah ya. Lalu selanjutnya adalah Jekon. Wow, ini Jekon saya lihat tadi. Nah, Jekon ini konsisten kenaikannya 10% ya, Jekon. Oke, untuk Jekon sendiri kenaikannya konsisten ya, 10% tapi sempat closingnya di 3%. Harganya sekarang 187. Dia kelihatannya sudah mulai tak kuat ya, dia mau menunjukkan tanda-tanda turun, tapi dia masih posisi uptrendnya. Untuk weekly-nya juga masih posisi uptrend, dan sedangkan monthly-nya juga masih posisi uptrend di harga 620. Untuk daily-nya masih di bawah 200 ya.
weekly-nya juga masih di harga tertinggi itu 202. Jadi secara daily dan weekly dia membentuk harga baru, cuman untuk monthly-nya dia masih ada potensi naik ke 620. Seperti itu. Kalau saya sih mungkin ya ini sih mungkin masih ada sideways dulu sama kayak sebelumnya, lalu lah masih ada potensi lanjut naik di minggu depan. Oke, seperti itu. Selanjutnya adalah ASMI. Untuk ASMI-nya sendiri, dan kalau dilihat dari grafiknya, dia kenaikannya hari ini 34% ya, di harga 149. Dia sudah menyentuh garis EMA 120. Dia di sini tiba-tiba naik ya. Cuman yang kayak gini memang dikhawatirkan dan be careful aja. Untuk weekly-nya juga sebenarnya masih uptrend, masih ada potensi ke 825. So, diperhatikan saja. Untuk monthly-nya dia memang sideways tapi sedang menuju pembalikan arah. Dia sudah mulai menunjukkan uptrend-nya tapi belum konfirmasi. Dia harga tertingginya di 1400. So, ASMI ini sebenarnya masih lumayan. Cuman apakah dia lanjut naik atau tidak atau hanya pancingan ya, kita tidak bisa tentukan. Kita kasih ASMI saja. Seperti ASMI. Oke, ASMI sudah. Selanjutnya AMMS konsisten naik ya. Sudah berapa kali sampai harganya sekarang 210, dia masih posisi uptrendnya. Dan secara weekly juga masih uptrend. Monthly-nya juga masih uptrend. So, harga tertingginya itu biasanya 10% masuk ke watchlist kita aja. Kita ulang dulu lagi, Indo hits ASMI. Indo konfirmasi yes. Indo hits ASMI. Hits yes, no. Oke, hitsnya hapus saja bos, nggak sesuai ya. Selanjutnya ASMI yes, no, hapus aja bos. ASMI. AMMS yes. Oke, seperti itu. Lalu poli. Untuk polinya hari ini kenaikannya 8% di harga 86. Dia masih posisi uptrend secara daily, secara weekly juga masih uptrend, masih ada potensi ke 125. Dan secara monthly juga masih ada potensi untuk naik ya. So, ini dimasukkan ke listnya saja. Poli. Oke, mantap. Oke, selanjutnya adalah saham RCCC. RC Republik. Oh, bukan itu RRC, ini RCCC. Oke, kenaikannya hari ini 9% di harga 145, masih posisi uptrend, harga tertingginya itu 170. Dan dia konsisten sepertinya ya, 10%, kenaikan 10% ya. Maksimum. Secara daily masih uptrend, secara weekly masih uptrend, secara monthly masih uptrend. So, tidak masalah untuk diikuti. RCCC, sip. Oke, selanjutnya adalah PSKT. PSKT adalah Red Planet Indonesia. Jangan dihapus T-nya ya. Nah, untuk PSKT ini kenaikannya 6%, 6,9 ya, di harga 92.
Dia sedang masa posisi uptrendnya secara daily dan dia membentuk harga terbaru ya secara daily. Nah, untuk weekly-nya pernah menyentuh harga 130 juga masih posisi uptrend. So, lumayan nih kalau diikutin. Dan monthly-nya secara monthly juga masih sama ya. Dia 130 juga dan masih posisi uptrend. Jadi masih lumayan untuk diikutin. PSKT. Sip. Selanjutnya adalah Sema. Sema. Sema Sema. Sema ini secara daily ya. Dia masih posisi uptrend dan harganya 175. Dia kenaikannya 4% dan pernah menyentuh harga 248. Secara daily masih uptrend, weekly-nya masih belum, monthly-nya yang jelek banget ya. Oke, selanjutnya adalah bos. Kita lihat bos. Oke, untuk bosnya sendiri hari ini kenaikannya 9% di harga 96. Dia sepertinya sudah mulai jenuh ya, tapi dia menolak untuk turun malah naik hari ini. Itu secara daily. Secara daily dia juga membentuk harga baru. Nah, ini secara weekly, harga tertingginya itu 147 dan dia juga masih dalam posisi uptrend. Jadi masih ada potensi ya. Dan secara monthly itu masih posisi uptrend dan pernah menyentuh harga 1200. So, bisa dibilang ya ini masih dalam posisi uptrendnya. Jadi ya dinikmatin aja alunan lagunya. Bos, sip. Cuman kalau untuk bosnya sendiri memang agak ragu-ragu ya dia akan turun dulu apa sideways apa naik. Karena secara daily-nya dia sebenarnya sudah menunjukkan jualan gitu. Selanjutnya adalah PTDU, 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 PTDU hari ini kenaikannya 6% di harga 87, dia masih posisi dia sudah menunjukkan posisi jualan nih harga tertingginya 179. Ini sepertinya aksi jualan. Nah, weekly-nya juga masih sideways. Pernah menyentuh harga 3000 ya, sekarang masih 3987. Lalu untuk monthly-nya juga pernah 3000 tapi dia sudah uptrend sih tapi belum konfirmasi. So di skip aja dulu, nggak usah take risk. Oke, selanjutnya adalah Kajen. Wow, Kajen. Kajen, ada apa nih? Tadi sudah naik nih. Ya, untuk kajiannya sendiri, hari ini kenaikannya 9% di harga 121 dan dia masih dalam posisi uptrendnya secara daily. Pernah menyentuh harga 320 dan weekly-nya juga masih posisi uptrendnya pernah menyentuh harga 1100 ya. Dan monthly-nya memang yang masih belum konfirmasi, dia sudah uptrend tapi belum konfirmasi akan naik. Secara monthly dia masih turun gitu maksudnya. Oke, diabaikan saja ya, nggak usah dipaksain. Untuk kajen. Lalu selanjutnya adalah toys. Toys. Toys hari ini kenaikannya 6% di harga 102, masih posisi uptrend. Masih belum ada masalah dan harga tertingginya itu secara daily pernah menyentuh harga 165. Dan secara weekly dia masih belum konfirmasi, kelihatannya sudah tipis ya dan ya harga tertingginya itu 332. Memang tipis-tipis begini yang memang kadang agak sulit dia akan lanjut turun apa tiba-tiba naik ya. Jadi dipantau ketat aja kalau saya sih secara monthly ya, monthly-nya juga masih posisi uptrend, pernah menyentuh harga 800. Jadi kalau dilihat sih masih dalam posisi yang baik, tapi ya saya nggak mau masukkan dulu ke dalam watchlist sebelum nanti weekly-nya ya benar-benar konfirmasi. Kalaupun ketinggalan ya sudah, saya nggak mau ambil resiko. Selanjutnya adalah GDST. GDST dia masih posisi uptrendnya ya, pernah hari ini kenaikannya 4,5% di harga 137. Dia membentuk harga baru ya. Oh itu secara weekly bos.
secara daily nih, secara daily dia masih belum konfirmasi, dia pernah menyentuh harga 151, kenaikannya 4%, 4,5% dari harga 137. Weekly-nya masih uptrend ya, dia juga membentuk harga baru, gak ada masalah, dan monthly-nya juga uptrend. Jadi daily-nya doang ini yang masih belum konfirmasi. Mungkin dia kalau naik ya bisa juga meletus nih naiknya, dan weekly dan monthly-nya nggak ada masalah. So silakan aja kalau ada yang tertarik, minat, tertarik dan mau melirik ya silakan ya, karena dia bisa nih naik dulu, dia naik naik dan kenaikannya tiba-tiba nih, tiba-tiba langsung meletus. Sip. Jadi ya bisa aja potensi seperti ini, naik tiba-tiba langsung 21% atau nyungsep lagi. Kalau saya sih karena memang DD-nya seperti ini sebaiknya dipantau dulu aja ya. Tadi saham pantauan tuh antara GDST sama apa tadi ya? GDST sama Toys. Yang tipis-tipis ya. GDST. Pantau. Ya, sayang dibuang nih GDST Toys. GDST Toys. Oke, sip. Sebenarnya masih ada potensi, cuma kita nggak tahu kapan meletusnya. Selanjutnya akan menjadi saham terakhir kita setelah GDST adalah saham BES. Bagaimana BES? Untuk BES secara daily masih uptrend ya. Sekarang hari ini kenaikannya 4% di harga 181, dia membentuk harga baru, nggak ada masalah. Secara weekly dia juga sedang masa uptrendnya, secara monthly dia juga masih membentuk masa uptrendnya. Jadi it's good to take it. Oke, itu saja saham-saham kita hari ini. Semoga bermanfaat. BES adalah saham terakhir kita, dan apa yang saya sampaikan di sini disclaimer on, kembali kepada jempol masing-masing. Ini hanya sekedar rekomendasi saja, untung ruginya ditanggung masing-masing. Itu saja, salam sehat, salam cuan, salam bos Sondaikus.